Bagaimana wajarnya? Demikian. Silakan. Terima kasih Mas Aiman. Ya, makanya saya ingin dari tadi menegaskan hukum kita itu logis. Sangat logis. Pertama, kalau dikatakan kalau ini ditunjukkan kepada Surya, tadi saya sudah sampaikan. Kita bisa mencari mekanisme yang kita sepakati bersama. Ada pertanyaan kenapa tidak puslapor? Kemarin di salah satu acara yang lain, ada yang mengatakan dari KPI yang berhak menilai dokumen-dokumen semacam ini ANRI. Ya kan? Arsip Nasional. Arsip Nasional Republik Indonesia. Kita carilah mekanismenya. Restoratif justice yang beliau sampaikan tadi, itu juga menunjukkan tidak sampai ke pengadilan. Jadi ada sebenarnya cara-cara itu. Apa yang diusulkan oleh Pak Gayus Lumbun, Presiden turun tidak sampai pengadilan. Ada cara-cara itu, kan kelihatan ada. Kami mengusulkan, kenapa kami mengusulkan tetap diselesaikan persoalannya tanpa harus Presiden turun dulu, sentikan, tapi persoalan intinya tidak selesai. Ijazahnya asli atau tidak? Persoalan intinya kan itu. Kalau itu tidak diselesaikan, hanya berhenti begitu saja, bukan hanya pihak-pihak yang merasa ini tidak asli tidak akan berhenti, tapi sejarah penting untuk menunjukkan ini apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Presiden ke-7. Kita perlu cara menghentikannya gimana? Lah, mekanismenya kita bisa sepakati. Apakah jangan Mas Roy? Oke, Mas Roy juga tidak harus. Saya pikir tidak harus beliau yang membuktikan kalau ditunjukkan aslinya. Tidak harus. Kita sepakati siapa? Tim independen misalnya. Bisa, apapun. Presiden bisa membentuk, kalaupun mau presiden. Saya pikir tidak harus sampai presiden. Tapi di antara kita restoratif justice-nya nih Mas. Restoratif justice-nya. Misalnya kita bicara restoratif justice. Ayo kita cari mekanisme bersama untuk menunjukkan ini hasil tidak. Pak Jokowi, ini ijazah saya, silahkan dites asli atau tidak. Begitu persoalan keasliannya selesai, Pak Presiden bisa menghentikan, tapi kita sudah melihat gitu loh. Substansi masalahnya sudah ditunjukkan di hadapan rakyat Indonesia. Jangan hanya ditunjukkan di hadapan relawan. Jangan hanya ditunjukkan di depan penasihat hukum. Jangan hanya ditunjukkan di depan terbatas teman-teman media yang kata Prof. Effendi Ghazali juga tidak bisa menilai asli atau tidak. Enggak, bukan hati-hati ini saya mau enggak sedikit saya mau luruskan. Waktu itu di televisi saya bertanya kepada teman-teman wartawan yang melihat ijazah itu, apakah Anda di situ punya kapabilitas itu melihat, Anda yakin itu asli atau enggak? Jawabannya tidak. Kapabilitas itu Anda punya atau enggak? Dijawab tidak. Jadi saya pun